Kita akan kembalikan perbincangan, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Kang Ujang untuk bisa menanggapi semua sangkal dari tiga partai dalam perbincangan ini. Ya kita lihat begini, ya kalau menurut saya kurang nutup ya, kalau biaya partai misalkan 1.000 ya per suara, itu kan berapa sih untuk dibagi kepada misalkan caleg ataupun capres, ataupun kalau sumbangan pun gitu berapa sih. Nah saya melihat begini, pengalaman Pak Sandi sudah mengaku itu, beliau kan katakan hampir 1 triliun. Ya kan mengeluarkan dana untuk pilpres. Artinya kan itu sudah berapa, sudah kuat. Dan jangan lupa Pak Sandi ini kan bagian daripada pemilik modal juga yang kuat. Harta kekayaannya sudah 10 triliun itu yang katakanlah yang jelas gitu kan, kita nggak tahu juga. Nah saya mengatakan ini kan jelas bahwa ini ada indikasi bahwa biaya pilpres itu tidak sedikit dan besar dan tinggi gitu. Oleh karena itu ya kita yang nyata-nyata saja menjelaskannya ke publik gitu, bahwa ini ada fenomena ini nyata gitu. Kalau gotong royong, patungan-patungan dan sebagainya belum mencukupi, Kang Ujang? Ya saya melihat tidak ya. Saya keliling Mbak, saya keliling Indonesia juga. Saya ngisi di DPRD gitu, keliling ke kampus, bertemu dengan banyak kalangan gitu, berdialog gitu kan, melihat ya mereka juga curhat. Ya Pak Ujang katanya kadang-kadang memang begini, kalau memang mereka tidak punya uang, memang yang DPRD itu kadang-kadang minjam. Memang iya itu. Tapi dalam konteks kita pilpres, saya tidak yakin kalau pilpres ini ya Bang Nusirwan mungkin ya, PDIP mungkin punya sejarah seperti itu ya, tidak gitu ya. Tapi dalam konteks yang lain saya tadi merasakan dan memang saya menemukan gitu bahwa fakta itu ada. Jadi saya mengatakan kalau pilpres itu tanpa biaya ya nggak mungkin. Urunan juga hanya sekian persen gitu kalau saya katakan, karena saya kalau hitung-hitung gitu ya, banyak yang mengatakan bahwa saya diskusi juga dengan para politisi, ya di angka 100. Bahkan saya berbicara dengan Bang Faisal Basri, katanya untung, mohon maaf ya, bisa dibantah juga, untung batu bara aja 8.500 triliun gitu. Kalau untuk membiayai pilpres saja cuma 100 triliun gitu. Jadi kecil lah katanya. Para bohir itu untuk bisa menyumbang katakanlah ya capres-cawapres itu. Soal nanti tadi saya terkonfirmasi saja 1 triliun katakanlah yang sudah dikeluarkan ya kurang lebih oleh Bang Sandi saja sudah mengatakan bahwa pilpres itu tinggi biayanya begitu. Baru cawapres itu padahal. Baru cawapres. Ya karena begini, berkoalisi mohon maaf, no freelance di kita itu. Tidak ada makan siang yang gratis di politik kita itu. Selalu ada. Ya. Oleh karena itu pasti ada kompensasi lah, walaupun terkait dengan koalisi dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya hal yang biasa dalam konteks berdemokrasi. Tetapi faktanya memang bahwa ya ada perputaran uang itu, sumbangan di sana sini sama Mbak. Kalau misalkan saya ingin menjadi bupati itu pasti ada yang nyumbang kok. Sudah pasti ada yang datang kok ke saya gitu. Udah pasti itu. Suka tidak suka, senang tidak seperti itu. Pilpres pun sama dong. Karena begini, kepentingan mohon maaf ya pengusaha gitu. Kalau dalam teori itu kan selalu dia akan menempel kepada kekuasaan. Nah ini kan banyak izin-izin tambang dan lain sebagainya, kan perlu juga diamankan. Nah, dalam itu konteks adalah ya itu, mengamankan segala macam ya ini kan bisa nyumbang-nyumbang, dan memang kalau soal nyumbang pasti diterima dong. Nggak mungkin orang yang nyumbang tidak diterima dalam konteks apapun, mau pilpres, mau pileg, mau pilkada. Jadi saya melihatnya kalau sumbangan iya. Di partai politik pasti terjalin, gotong royong iya. Tapi saya meyakini kurang mencukupi karena biaya kita itu tinggi. Saya kasih contoh dari satu partai saya tidak sebutkan. Tadi pilpres ya, kita pilih gitu ya. Itu bahkan di partai tertentu gitu, calegnya itu ya menebar di hari H itu sampai 800.000 amplop, sampai 500.000 amplop. Dan ini ya fakta-fakta yang saya temukan gitu. Selama saya ya pernah jadi tim sukses, pernah mendalami dengan senior-senior di partai, lalu juga saya meriset gitu, itu terjadi. Oleh karena itu saya tidak aneh dan tidak heran tadi biaya yang besar, biaya yang tinggi demokrasi kita itu memungkinkan orang untuk bisa menyumbang. Ya yang nyumbang ya tentu orang yang punya uang, yang punya kapital begitu. Jadi ya saya meyakini juga, saya tidak menyalahkan bapak-bapak yang partai gotong, iya pasti ada gotong royong itu, tapi berapa sih jumlahnya untuk membangun sebuah kekuatan di pilpres begitu. Baik, gotong royong memang ada Bang Andre, tapi berapa sih kemudian yang berhasil dikumpulkan? Kayaknya masih kurang. Itu kalau catatan dari Kang Ujang, Bang Andre. Ya Putri. Ya, saya kan bicara konteks pengalaman saya ya. Misalnya kan waktu Pilpres 2019 itu saya bertanggung jawab mengurus Bang Sandi datang ke Sumatera Barat. Nah, saya tahu persis waktu itu Bang Sandi datang ke Sumatera Barat. Beliau datang dengan tim, ya biaya tiket pesawat beliau yang
biaya sendiri, sisanya itu kami kader-kader Gerindra dan pendukung beliau di Sumatera Barat itu yang membiayai urunan untuk bikin kegiatan. Itu faktanya. Dan apa yang harus saya ceritakan karena memang faktanya di Gerindra kami biayanya biaya urunan gitu lah. Itu yang kami alami dan lakukan. Apalagi kalau mengutip kata Ujang atau kata Herzaki tadi, bahwasanya ya tentu yang membutuhkan biaya itu yang elektabilitasnya rendah ya. Nah, alhamdulillah saat ini Pak Prabowo salah satu elektabilitas tertinggi juga, sehingga biaya kampanye tentu tidak terlalu besar nantinya. Dan kami meyakini dengan gotong royong kader dan juga pendukung Pak Prabowo, insya Allah kita bisa bersama-sama mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jadi saya tentu harus menjawab sesuai dengan yang saya alami gitu. Ya, itulah yang saya alami gitu. Baik, Seperti itu. ya Pak Nusirwan, soal penyumbang pasti ada, kata Kang Ujang. Tapi kemudian minta kompensasi terhadap apa yang disumbangkan yang begitu besar. Tapi mungkin nanti Pak Nusirwan bisa berikan tanggapan, Bang Herzaki juga. Setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Baik, di segmen terakhir ini kami berikan kesempatan kepada Pak Nusirwan juga Bang Herzaki untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Silakan Pak Nusirwan. Jadi kalau tadi kembali saya katakan kita semua bergotong royong untuk salah satu event konstitusi demokrasi ini, gotong royongnya itu secara total, gotong royong perasaan, gotong royong fisik untuk bekerja apapun yang dia miliki. Jadi tidak, maksud kami ada gotong royong juga cara berpikirnya bersama-sama. Kalau ini semua sama, maka tidak ada istilahnya seperti yang Pak Putri tadi katakan, tentu nanti kalau sudah menang kita akan diminta untuk ada kompensasi, kompensasi atau kontribusi. Karena kalau sudah bicara itu berarti sudah cara berpikirnya sejak awal memang bukan sebuah kebersamaan. Transaksi berarti. Itu sudah transaksi. Itu tidak di kultur kita tidak begitu sebetulnya. Saya melihat hal seperti itu. Jadi kalau katakanlah soal kebutuhan hal-hal teknis tadi yang disampaikan berderet-deret oleh Kang Ujang, itu memang betul membutuhkan untuk menyelesaikan saksi. Kan tidak mungkin kita hanya bermodalkan terima kasih, itu ya tentu. Tapi ini sekarang mengatasinya ya kita bersama-sama bergotong royong. Kemudian katakanlah mau membuat bendera. Bendera itu kan tidak untuk 1-2 orang, tapi semua seluruh warga partai tersebut yang memang bernaung di dalam partai tersebut, ya benderanya bersama-sama, kita bikin bersama-sama, kan begitu. Nah, hanya saja kalau misalnya kita tidak mampu sendiri, tentu ada rekan-rekan kita meskipun dia tidak maju sebagai kecuali kalau sudah untuk calon presiden itu aspeknya sudah nasional demikian. Sehingga kebersamaan, gotong royong yang saya maksudkan itu secara totally tidak bisa tinjauannya itu nanti kalau aku bantu, nanti saya akan mendapatkan sesuatu. Baik, itu gotong royongnya. Jadi semua sukarela ya Pak ya? Semua harus bersama-sama, bukan sukarela tepatnya mungkin ya kalau gotong royong ya secara pikiran maupun fisik apa yang kita lakukan ya bersama-sama. Baik, kami pahami itu. Bang Herzaki terakhir. Ya, terima kasih Mbak Putri. Bagaimanapun kita lihat, realita politiknya adalah kalau dari Demokrat saat ini kita berupaya dengan kekuatan sendiri. Apalagi kami di luar pemerintahan, ya, tidak memiliki banyak insentif terkait dengan keberadaan kami di luar ini gitu. Tentu saja ya ada kekuatan pengurus, ada kekuatan dari kader, ada kekuatan dari anggota legislatif, tapi juga banyak simpatisan gitu. Ya misalnya saja saya pada saat mau maju legislatif, ada teman-teman saya, teman-teman satu angkatan di SMA chip in gitu. Ya beberapa lah, saya bantu tiket pesawat, saya bantu apa ya. Ya ini kan hal-hal yang sederhana, kegotong royongan tadi karena merasa tapi nggak bater apa-apa ya? Iya nggak, tapi tolong Jak buat DPR RI lebih baik gitu. Itu yang mereka sampaikan ke kami gitu. Nah inilah yang saya yakini bahwa berpolitik juga masih bisa kok. Ada ruang untuk teman-teman yang punya idealisme. Selama kita yang sama-sama punya niat baik ini, ayo kita berkumpul. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Bang Herzaki, Pak Nusirwan, terima kasih. Kang Ujang juga terima kasih. Bang Andri. Bang Andri juga terima kasih tentunya. Dan perbincangan ini juga menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Saat lagi Anda bisa menyaksikan dua sisi yang akan membahas mengenai kontroversi Al Zaitun. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.